بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat. Bila kurang enak badan, atau ada keluarganya, atau ada orang di sekitar Ananda yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Ananda, kemarin kita sudah ujian ya, ujian harian tema 2. Untuk hari ini kita akan mulai di buku tema 3. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insyaallah kita akan belajar buku tema 3. Buku tema 3 Ananda sudah punya semua? Insyaallah sudah punya semua ya. Untuk buku tema 3 ini, nanti bagi yang belum punya, jangan lupa nanti segera diambil ke sekolah supaya nanti bisa belajar di rumah dengan baik. Hari ini kita akan belajar di buku tema 3 yang berjudul Mengenal Benda di Sekitarku. Pada sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, banyak terdapat benda-benda. Contohnya, coba Ananda lihat, ini ada keluarga yang sedang berkumpul. Pada keluarga tersebut, ada benda-benda di sekitar mereka. Ada yang menelpon, berarti bendanya telepon. Kemudian ada kulkas, ada lukisan, kursi, lemari, televisi. Ini adalah benda-benda. Pada benda-benda, kita akan mengenal benda yang ada di sekitar kita, tidak hanya di rumah tapi di semua tempat. Aneka benda di sekitarku. Kita akan belajar buku tema 3-nya pada subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan mainan kalian. Mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna, bukan? Ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Coba perhatikan benda-benda lain di sekitar kalian. Bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Ananda di rumah punya mainan? Insya Allah punya ya. Coba Ananda perhatikan mainan Ananda di rumah, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Ananda bisa memperhatikan. Setiap hari kalian tentu memanfaatkan beraneka benda di sekitar. Dengan menggunakan benda, pekerjaan kalian menjadi lebih mudah. Contohnya, kalian menggunakan gunting untuk memotong kertas dan sapu untuk membersihkan lantai. Jadi ada benda-benda di sekitar kita, contohnya gunting dan sapu. Tentu benda memiliki fungsi seperti gunting untuk memotong kertas, sapu untuk membersihkan lantai, dan masih banyak lagi benda yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ayo berdoa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus berdoa kepada Allah sebelum melakukan pekerjaan. Doa merupakan bentuk syukur kita atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda-benda di sekitar kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia. Sepantasnya kita bersyukur. Tadi kita mengetahui bahwa contohnya sapu dan gunting
adalah benda yang bisa kita gunakan untuk membuat pekerjaan kita lebih mudah, dan masih banyak benda-benda yang lain. Maka jangan lupa untuk bersyukur atas benda-benda yang Allah ciptakan untuk kita. Kalau ada yang bertanya, Ustazah, bukannya yang membuatnya adalah manusia? Iya, manusia, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Allah yang menciptakan manusia akal untuk membuat benda-benda tersebut. Jadi manusia yang membuat benda pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membaca teks. Ananda, di sekitar kita ada benda, tapi ada juga yang bukan benda. Coba kita baca teks untuk mempelajari penggolongan yang manakah yang termasuk benda dan yang manakah yang bukan benda. Benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Batu, buku, dan air juga benda. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Jadi semuanya ini benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Batu, buku, dan air juga benda. Lalu apa perbedaannya? Ternyata ada perbedaannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Kita pernah belajar di buku tema 1, yaitu makhluk hidup, terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan selain manusia, hewan, dan tumbuhan, berarti benda tak hidup. Contohnya batu, buku, dan air. Insya Allah Anda sudah paham ya apa ciri-ciri makhluk hidup. Dan jika tidak ada ciri-cirinya, maka termasuk makhluk tak hidup. Makhluk hidup termasuk benda. Jadi bendanya benda hidup. Kalau selain selain manusia, hewan, dan tumbuhan, berarti benda tak hidup. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Jadi Ananda, tadi ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup dan benda tak hidup punya ciri-ciri, yaitu menempati ruang dan memiliki massa. Menempati ruang itu maksudnya, contoh, kalau benda hidup, misalnya manusia dapat masuk ke rumah itu ruangan. Kemudian misalnya ada adik bayi masuk ke bak mandi, berarti menempati ruang. Kalau massa berarti bisa ditimbang. Manusia bisa diukur dengan cara menimbang berat badannya, jadi memiliki massa. Kalau benda tak hidup bisa menempati ruang, misalnya Ustazah taruh kelereng di gelas, berarti bisa menempati ruang di kelerengnya ada di dalam gelas. Nah, gelas itu ruangnya. Kalau massa berarti kelerengnya bisa ditimbang juga, berapa gram kelereng tersebut. Jadi kalau benda bisa menempati ruang atau tempat dan memiliki massa atau bisa diukur dengan cara ditimbang. Kita lanjut baca yang paling bawah. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, dan air menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Jadi ini memenuhi kriterianya ya Ananda, yaitu bisa menempati ruang dan bisa ditimbang. Itulah benda. Walaupun bendanya hidup maupun benda tak hidup, tapi ciri-cirinya sama, yaitu menempati ruang dan bisa ditimbang. Lalu bagaimanakah cara membedakan benda dan bukan benda? Nah Nanda, jadi walaupun ada benda hidup dan benda tak hidup, tapi ada juga ternyata walaupun itu benda, ada juga yang ternyata bukan benda. Nah, apakah panas dan cahaya termasuk benda? Panas dan cahaya bukan termasuk benda. Bukan ya? Kenapa? Karena panas dan cahaya tidak menempati ruang. Coba Ananda ambil panas matahari. Apakah bisa panas matahari ditaruh di piring?
Apakah bisa matahari ditaruh di bak? Tidak bisa ya. Lalu apakah bisa cahaya ditaruh di dalam gelas? Tidak bisa. Dan panas dan cahaya tidak dapat ditimbang. Apakah kita bisa menaruh di timbangan panas matahari? Apakah kita bisa menaruh cahaya dari senter, misalnya cahaya dari senter kita taruh di timbangan, apakah bisa kita timbang, kita lihat angkanya, hasil timbangannya? Tidak bisa. Jadi panas dan cahaya bukan termasuk benda karena tidak bisa menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Coba kita ulangi lagi ya Ananda. Tadi di sekitar kita ada yang termasuk benda dan bukan benda. Kalau benda memiliki ciri-ciri. Pertama, menempati ruang. Dua, memiliki massa atau dapat ditimbang. Jadi benda bisa ditaruh di tempat dan bisa ditimbang. Kalau yang bukan benda sebaliknya, ciri-cirinya tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Jadi tidak bisa ditaruh di tempat dan tidak bisa diukur atau ditimbang. Benda terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Kalau benda hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Hanya 3 ini saja ya Ananda. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup, termasuk benda hidup. Makhluk hidup atau benda hidup. Sedangkan kalau benda, ini benda juga, tapi bendanya tidak hidup. Contohnya batu, buku, air, dan lain-lain. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, air, dan lain-lain ini bisa ditimbang dan bisa menempati ruang. Kalau bukan benda, contohnya cahaya dan panas. Ini contoh yang bukan benda. Mengamati benda dan bukan benda. Tadi kita sudah belajar apa benda dan bukan benda. Apa sajakah yang termasuk benda dan yang bukan termasuk benda, termasuk ciri-cirinya. Jadi dengan ciri-cirinya kita bisa mengetahui ini benda atau bukan ya, seperti itu. Untuk tugas hari ini ada di halaman 4, yaitu Ananda memberikan centang pada yang termasuk benda dan silang yang bukan benda. Jadi tinggal diberi centang atau silang ya Ananda. Nanti Ananda untuk mengetahui ini benda atau bukan, yang terpenting punya 2 ciri-ciri. Yang pertama adalah dapat menempati ruang atau bisa ditaruh di ruangan. Yang kedua bisa ditimbang. Bisa ditimbang dengan timbangan. Kemudian kita akan belajar mengenai ukuran, bentuk, dan warna benda. Tadi kita sudah belajar dan bisa membedakan, insya Allah Ananda sudah bisa membedakan apa yang termasuk benda dan yang bukan benda. Sekarang coba Ananda perhatikan di sekitar Ananda. Benda-benda yang ada di sekitar Ananda memiliki warna, bentuk, dan ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sekarang kita akan belajar sifat fisik benda. Kita sudah tahu ini benda, ini bukan benda. Lalu untuk benda kita sudah tahu ternyata benda itu punya sifat fisik. Sifat fisiknya yaitu benda itu punya ukuran. Pertama, ukuran benda. Ukuran benda di sekitar kita beragam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Penghapus lebih kecil daripada tempat pensil. Tas lebih besar daripada tempat pensil. Jadi kita bisa lihat sifat fisik pada benda. Benda ini ternyata besar ya. Benda ini ternyata kecil ya. Penghapus saya ternyata lebih kecil daripada tempat pensil. Berarti kita sudah mengetahui ukuran bendanya. Yang kedua, sifat fisik benda itu punya bentuk. Semua benda-benda di sekitar kita beragam. Perhatikan bentuk-bentuk berikut. Coba Anda lihat. Ada yang bentuknya seperti lingkaran.
Ada yang bentuknya seperti segitiga, ada yang seperti persegi, ada yang seperti tabung, ada yang seperti lingkaran lagi ya, lingkaran. Jadi kita lihat, oh ternyata mainan saya bentuknya segitiga, misalnya seperti itu. Oh ternyata tas saya seperti persegi panjang, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat bentuk-bentuk benda, lingkaran, bulat, segitiga, itu bentuk. Jadi kita bisa lihat fisiknya itu bentuknya seperti apa. Yang ketiga, sifat fisik benda adalah warna. Warna benda-benda di sekitar kita beragam. Perhatikan warna-warna benda berikut. Ternyata kita punya apel. Apel kita bisa lihat warnanya warna merah. Lalu mainan kita warna coklat. Pisang kita warna hijau. Daun ternyata warnanya hijau, topi warnanya biru. Jadi merah, coklat, kuning, hijau, biru termasuk warna. Jadi benda memiliki ciri-ciri fisik juga berupa warna benda. Jadi jika Ananda sudah tahu ini ternyata benda, Ananda tahu bahwa benda ini punya ukuran besar, kecil, lalu bentuknya panjang, bentuknya segitiga, kotak, segitiga, persegi panjang, lingkaran. Kemudian warnanya warna kuning, hijau. Nah, insya Allah Ananda sudah paham ya. Coba jika Ananda ada tugas, yaitu tugas mengelompokkan benda bersama dengan kelompok kalian, perhatikan benda-benda yang ada di kelas. Jadi Ananda bisa sama-sama teman memperhatikan benda-benda yang ada di kelas. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna. Jadi contohnya, ternyata di kelas ini kita menemukan ada teman yang ternyata membawa bola, misalnya membawa bola, kita pinjam dulu bolanya, kita perhatikan ukuran, bentuk, dan warna. Coba Ananda apakah sudah tahu ini ciri-ciri fisik dari benda bola ini? Ukurannya ternyata besar. Bola ini ukurannya besar. Bentuknya lingkaran. Lalu warnanya ada dua, yaitu hitam dan putih. Lalu benda-benda yang lain yang bisa Ananda lihat di kelas, misalnya papan tulis, penghapus, kotak pensil teman, dan lainnya. Nanti bisa Ananda perhatikan ciri fisiknya, ukuran, bentuk, dan warnanya. Jadi ciri fisik ada 3 ya Ananda, ciri fisik pada benda. Menuliskan informasi tentang benda. Kita sudah mempelajari jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Gunakan pengetahuan kalian untuk melengkapi bagian berikut. Tadi kita sudah belajar yang bukan benda, sekarang yang benda. Benda ini ada jenisnya 2, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Tadi kita sudah pelajari ya, benda hidup dan benda tak hidup. Ananda bisa tulis di buku cetaknya. Benda hidup dan benda tak hidup. Sifat fisiknya apa tadi? Sifat fisiknya ada 3, yaitu ukuran, bentuk, dan warna. Itu sifat fisiknya. Dan benda ini juga mempunyai cirinya adalah mempunyai massa atau dapat ditimbang. Lalu apa satunya? Yaitu menempati ruang. Ini adalah jenis, sifat fisik, dan ciri benda yang kita pelajari. Ustazah mau menambahkan ya Ananda, kalau ciri-ciri benda yaitu tadi mempunyai massa, dan kedua menempati ruang. Menempati ruang ini maksudnya juga memiliki volume. Jadi memiliki volume seperti misalnya bola itu mempunyai volume. Jadi ada volumenya ya.
Menempati ruang ini bisa disebut juga memiliki volume. Nanti insya Allah pada subtema yang berikutnya kita akan belajar mengenai benda yang memiliki massa dan volume. Insya Allah nanti kita pelajari ya. Jangan lupa untuk ciri-ciri benda, yaitu pertama mempunyai massa atau dapat ditimbang, kedua mempunyai volume atau menempati ruang. Itu ya ciri-cirinya. Kalian telah mempelajari sifat fisik benda. Antara lain, ukuran benda beraneka ragam berdasarkan panjang pendeknya. Ada benda yang berukuran pendek dan ada yang panjang. Bagaimana cara menentukan panjang suatu benda? Alat apakah yang kita gunakan untuk mengukurnya? Tadi kita sudah belajar sifat fisik benda, yaitu ada 3. Apa tadi? 3, yaitu pertama bentuk, kedua ukuran, ketiga warna. Pada sifat fisik yang kedua, yaitu ukuran. Ternyata ukuran itu kita bisa melihat tadi besar, kecil, panjang, pendek. Panjang, pendek, besar, kecil bisa kita ukur. Caranya dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur banyak sekali ya Ananda. Alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda tersebut. Contohnya alat ukur yang Ananda lihat di layar. Ini ada penggaris, ada meteran pita, ada meteran saku. Meteran saku yang kedua, yang di bawahnya ya, urutan baris kedua paling kiri itu meteran saku, kanannya meteran roll. Benda-benda pada gambar tersebut termasuk kelompok dari keanekaragaman benda. Ini alat ukur termasuk benda ya Ananda. Berdasarkan fungsinya, benda-benda tersebut digunakan untuk alat ukur. Ini fungsinya untuk alat ukur. Setiap alat ukur memiliki satuan. Satuan ada sentimeter, ada meter, ada inci. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Ini penggaris ya Ananda bisa lihat ada gambar penggaris. Satuan alat ukur pada penggaris yaitu sentimeter. Jadi sentimeter itu disebut satuan. Sentimeter, meter, inci itu termasuk satuan ya Ananda, satuan. Alat ukur memiliki satuan yang berbeda-beda. Kalau penggaris yang Ananda lihat ini gambar 1.5, satuannya adalah sentimeter, singkatannya cm. Ini singkatannya. Coba kita berlatih mengukur panjang benda. Bagaimanakah cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Mintalah bimbingan guru untuk mengukur panjang menggunakan penggaris. Ini ada gambar ya Ananda. Tentukan hasil pengukuran pada benda berikut. Ada gambar penggaris, lalu ada bendanya. Kita ukur. Contohnya nomor 1. Ini 4 cm. Dari mana angkanya? Ini penggaris, ada di atasnya penghapus. Stopnya di angka 4. Berarti 4 cm. Jadi tinggal kita lihat stop bendanya pada angka berapa, itulah ukurannya. Contohnya nomor 2, berhentinya di angka 8 cm, dan seterusnya. Kita bisa ukur dengan penggaris. Selanjutnya, untuk tugas hari ini jangan lupa yaitu ada di halaman 4. Berikan tanda centang yang termasuk benda dan berikan silang yang bukan benda. Jangan lupa ciri-ciri benda. Kalau benda itu menempati ruang dan dapat ditimbang. Kalau tidak menempati ruang, tidak bisa ditimbang, berarti bukan benda. Coba Ananda perhatikan benda-benda ini, yang mana yang bisa ditimbang dan menempati ruang, dan yang mana yang bukan. Nanti mengerjakannya boleh di buku cetak ya Ananda. Di
difoto buku cetaknya, lalu nanti dikumpul. Tugasnya ini ya, jangan lupa di halaman 4. Yang musik, coba Ananda lihat ada tulisan musik paling bawah kiri. Untuk musik kita coret ya, kita ganti keterangannya suara, ditulis suara. Ananda tulis di buku cetak ya, musiknya dicoret, diganti tulisan suara. Jangan lupa ya, diganti ya Ananda. Kalau sudah, nanti tinggal dilanjutkan, diberi centang dan silang pada jawaban yang sesuai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah belajar di buku tema 3, yaitu mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Judulnya tema 3, mengenal benda di sekitarku. Kita tadi sudah belajar yang mana yang bisa dibilang benda, yang mana yang tidak bisa dibilang benda. Lalu kita belajar mengenai contoh-contoh benda dan contoh-contoh yang bukan benda. Lalu kita juga belajar ternyata benda itu memiliki ciri fisik. Ciri fisiknya yaitu memiliki ukuran, bentuk, dan warna. Bentuk, ukuran, dan warna. Kalau bentuk contohnya besar, kecil. Kalau ukuran segitiga, bulat. Kalau warna merah, kuning, hijau, itu warna. Lalu kita juga belajar bahwa ternyata benda kan bisa diukur. Untuk mengetahui ukurannya, kita bisa mengetahui ini panjang, kecil, panjang, pendek, besar, kecil, dari mana? Kita bisa menggunakan alat ukur. Tadi kita sudah mengetahui alat ukurnya. Ada alat ukur meteran pita yang biasanya mengukur pakaian atau mengukur lingkar pinggang, perut. Kemudian meteran saku, meteran roll, penggaris. Untuk penggaris tadi kita belajar cara menggunakan penggaris. Ternyata pada penggaris itu satuannya adalah sentimeter. Kita bisa mengukur benda-benda berdasarkan penggaris, di mana berhentinya benda tersebut, atau kita ukur dari kiri ke kanan, kanannya itu kita ukur berhenti di angka berapa, itulah ukuran sentimeternya. Contohnya tadi penghapus, kita ukur ternyata hasilnya 4 cm. Kemudian pensil ukurannya 8 cm. Dan masih banyak benda-benda lainnya yang bisa kita ukur dengan alat ukur. Tadi kita belajar satuan sentimeter. Nanti insya Allah kita akan belajar mengenai satuan meter ya Ananda. Jadi satuan itu banyak, ada meter, sentimeter, dekameter, dan masih banyak lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan bermanfaat. Semoga ilmunya berkah. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.